Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Sigit Ramirez, dan pada video kali ini kita akan membahas banyak materi, cukup banyak dan cukup panjang. Maka relakskan tubuh kalian ya, duduk di tempat ternyaman gitu, karena bakal jadi lumayan panjang. Karena materi yang akan kita bahas yaitu meliputi eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C, lalu ada eksplorasi persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, lalu ada pembuktian rumus Pitagoras, lalu ada relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran, lalu translasi bangun datar, pencerminan terhadap sumbu X dan Y, rotasi dengan pusat P, lalu dilatasi dengan titik pusat P faktor K, lalu pembuktian luas trapesium, eksplorasi tampil fungsi Y sama dengan A plus BX C X plus alpha, lalu yang terakhir konsep integral. Kayaknya cukup banyak, jadi kita akan langsung aja masuk ke yang pertama ya. Yang pertama yaitu eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Jadi yang pertama kita bisa buat langsung gitu ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini kan nggak ada tuh variabelnya. Berarti kita harus ngedefine dulu ini nama variabelnya apa dengan membuat slider. Biasanya kita buat slider. Di sini ada inian pilihan slider kita buat. Nah, kita biasanya namain di sini di slider ada beberapa pilihan ya, number, angle, integer, terus ada intervalnya. Kita namain aja M gitu. Karena kita mau dirumus ini nanti ada MX plus C gitu ya. Nah, incrementnya mungkin bebas aja lah ya. M. Terus kita buat lagi yang tadi yang ditanya C. Karena kita belum buat, kita pilih number aja ya. Nah, udah gini, langsung deh kita bisa nih. MX plus C. Oops. Oke. Enter. Nah, kita udah dapat, kita bisa pindahin nih ini untuk pindahannya apa gradien. Nah, ini untuk pindahannya apa konstantanya. Konstanta di berfungsi. Nah, oke, mungkin itu untuk yang bagian MX plus C. Lalu selanjutnya kita buat yang AX plus C. Nah, AX kuadrat plus BX plus C. Kita buat slidernya dulu lah sekarang. Ini untuk A, kita ini juga untuk B. Ya, sama aja 5. Bisa diganti sebenarnya intervalnya kalau kalian mau menjadi 10 atau 100 bebas. Incrementnya itu buat nambahan gitu ya. Kan kalau ini kan nggak ada incrementnya jadi 0,1 ya perpindahannya. Kalau 1 nanti dari 1 bisa langsung ke 2. Nah, itu untuk increment. Oke, langsung aja kita input rumusnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini udah dapat kita fungsinya. Itu fungsi kuadrat. Oke, nah bisa dilihat. Kita bisa pindahin, mau ini ke atas, mau ke bawah, mau dimanapun yang kalian mau. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ada materi yaitu pembuktian rumus Pitagoras. Mungkin kita pakai hilangkan aja ini. Nah, yang pertama mungkin kita akan buat line. Ini Pitagoras, jadi kita mau buat sembarang ya, nggak ada gridnya. Kita buat line. Terus kita buat perpendicular line dari A ke B. Nah, ada perpendicular. Lalu kita buat line lagi dari B ke titik sini. Nah, terus selanjutnya kita buat segmen-segmen atau poligon. Tapi mendingan bikin segmen aja deh. Segmen di tiap dari A ke B, dari A ke C, dari C ke B. Nah, terus selanjutnya kita buat poligon. Jangan buat poligon dulu ya. Kita mau ngilangin dulu line-nya. Nah, ini line-line-nya kita bisa klik, terus kita hilangin di sini. Kita bisa klik, kita hilangin. Oke. Nah, ini kita udah dapat yang kita mau gitu ya. Udah ada tegak lurus. Gimana tahu tegak lurusnya? Kita pilih angle. Terus kita pilih B, A, C. Nah, 90 derajat. Dari 90 derajat kita pilih buat poligon, regular poligon. Kita pilih sisi aja. Sisi yaitu 2 titik. Dari A ke B, 4.
Kita pilih berarti dari B ke A. Nah, D di bawah. A ke C, kita pilih di bawah. C ke B, kita pilih jadi di bawah. Jadi di samping kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita mau ngelihat nih luasnya kan ya. Jadi kita pilih object properties pada bagian ini. Tunggu sebentar. Nah, pada di object properties kita ada show label nih. Tapi di sini masih nama. Kita bisa ganti jadi value. Nah, ini adalah luas dari ini segi 4 atau persegi dari FCAG gitu. ACFG. Oke, kita pilih yang selanjutnya, kita show label value. Untuk selanjutnya juga kita pilih show label value. Nah, kelihatan kan dari sini nih, udah kelihatan polanya yaitu ini ditambah yang ini persegi ACFG ditambah luas persegi ACFG ditambah luas ABED gitu. Sama dengan luas dari persegi BCIH. Bisa dilihat. Nah, gimana kalau kita rubah? Nah, kalau kita rubah juga tetap sama. Ini ditambah ini jadi ini, ya kan? Ini pembuktian rumus dari Pythagoras. Jadi AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Gitu ya. Itu untuk pembuktiannya melalui GeoGebra klasik 5. Oke. Selanjutnya kita akan melihat relasi dari sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Pertama mungkin kita akan membuat lingkaran dulu ya. Kita akan menggunakan tools yaitu circle through point di paling atas. Paling atas. Nah, kita pilih titik pusatnya 2. Kita pilih jari-jarinya 4 ya. Sini. Lalu kita bikin 2 titik yang lain di garis lingkarannya. Titik-titik lingkaran. Oke, selanjutnya kita buat segmen. Kita hubungkan C dengan A, lalu C dengan B, lalu D dengan A, dan D dengan B. Nah, selanjutnya kita pilih angle. Kita pilih CBD agar mendapatkan sudut dalam dan juga CAD. Wow, 90 derajat. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa ini 45 derajat dan ini 90 derajat. Jadi kita tahu bahwa sudut keliling itu setengah dari sudut pusatnya ya. Yang searah gitu. Nah, bagaimana kalau kita rubah? Nah, kalau kita rubah juga tetap sama, dapatnya bisa dilihat di sini bahwa alfa sama dengan setengah beta gitu ya. Nah, gimana kalau kita balik ke sini? Nah, dia dapatnya sudut luar kan? Kita hilangkan dulu, mungkin kita matikan. Nah, kita lihat lagi dari angle. Kita lihat dari arah DAC, nah terus yang DBA ya. DBC. Nah, kita bisa lihat lagi tuh di sini nih. Bahwa sudut ini, sudut gamma itu 2 kali dari sudut delta gitu ya. Bisa dilihat. Jadi tetap setengah dari itu. Karena dia searah kan, arahnya ke sana, nah dia ke sana. Tapi kalau dia di sini, dia jadinya 360 dikurang apa ini tadi ya? Alfa ya. Bukan, itu beta. Nah, 360 dikurang beta itu sama dengan di sini 360 dikurang alfa. Untuk sudut yang terlihat ini. Nah, kalau kita lihat lagi di sini alfa sama dengan setengah beta. Nah, itu adalah relasi dari sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Selanjutnya adalah translasi bangun gitu ya. Translasi bangun datar. Nah, sebelum kita translasi bangun datar, kita harus membuat bangunnya dulu dong. Jadi kita buat mungkin di sini 2. Ya. Oke, terus selanjutnya apa? Kita buat vektor untuk perpindahannya. Kita mau perpindahannya gimana? Pindahannya mungkin, nah, bisa dilihat perpindahannya. Ini adalah vektor ya, yang akan kita gunakan untuk mentranslasikan bangun nanti. Jadi kita pilih di sini di reflect about line, lalu kita pilih translate by vector. Kita pilih yang mau ditranslate, kita klik polinya, atau kalian bisa klik langsung di sini gitu ya. Kayaknya nggak usah, kita klik aja poli 1,
Terus kita translasiin dengan ini. Nah, akhirnya berpindah. Kita dapat poli satu aksen. Pindah dengan translasi yang sama dengan vektor yang kita buat. Terus gimana sih kalau vektor kita rubah? Apakah akan berefek? Oh, berefek. Kalian bisa lihat perpindahan. Oke, itu untuk translasi bangun datar. Nah, selanjutnya kita akan refleksi dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Kita pertama buat bangun datarnya dulu di sini. Mungkin segitiga ya biar kelihatan kalau itu cermin. Buat segitiga. Nah, kita pilih reflect about line. Ada reflect about point, ada reflect about circle, tapi kita pilih reflect about line. Kita pilih bangunnya, kita pilih sumbu X. Nah, ini dia. Kita pilih juga sumbu Y. Nah, ini juga refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan tools yaitu reflect about line. Tidak terlalu sulit seperti yang translasi, cuman beda kita pakai tool yang lain gitu ya, reflect about line. Oke, next kita akan melihat untuk yang rotasi. Yang rotasi ini banyak bahan yang diperlukan ya. Pertama kita jelas perlu poligonnya. Mungkin kita pakai regular polygon. Regular polygon kita pilih 4 aja. Lalu kita buat ini. Kita buat titik sebagai pusat untuk ininya, rotasinya ya. Titik P. Sampai titik P. Ini titik P kita. Oke. Nah, selanjutnya kita rotasi dengan sudut gitu ya. Bisa tanpa slider, tapi kita akan buat slider ya biar terlihat nanti perubahan. Kita pilih angle. Di sini udah nama alpha, ini 360 ya, increment 1 derajat. Oke. Ini kita udah punya, lalu kita pilih yang rotate around point. Kita pilih bangunnya, kita pilih titik pusatnya. Nah, kita pilihnya ini ganti dengan slider yang udah kita buat gitu ya. Yaitu alpha. Oke. Nah, ini dia hasil dari rotasinya. Nah, untuk melihat perubahannya, kita bisa rotasiin titik A juga ke P dengan sudut yang sama, yaitu angle-nya alpha ya. Nah, oke, selanjutnya kita hubungkan gitu ya. Kita beri segmen untuk A dengan P, lalu P dengan A aksen. Terus kita beri angle untuk AP aksen. Nah, udah dapat 45 derajat. Terus kalau kita geser, nah dia akan mengikuti ya 180 derajat. Oke, mungkin itu untuk bagian yang rotasi. Selanjutnya adalah dilatasi. Sama seperti rotasi, kita membutuhkan titik pusat dan bangun datarnya gitu ya. Kita di sini aja 2 dengan 2 segitiga mungkin. Oke, kita mau beri titik pusat di belakangnya ya. D, gitu, titik D. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih delete from point. Kita kalau mau bikin slider untuk skalanya juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi ini biar cepat saja. Nah, ini sebenarnya bisa kita buat slider dulu, misal slider A gitu ya. Isinya mau sampai berapa skalanya, nanti kita bisa input A gitu di sini. Tapi karena tidak ada slidernya, kita pilih angka aja langsung 4. Nah, ini dia. Sudah terdilatasi gitu ya. Dengan yang kita buat sebelumnya, yaitu segitiga ABC gitu. Untuk poli 1, nah jadi ada poli 1 aksen di sini. Oke, nah ini poli 1 aksen. Nah, itu untuk dilatasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat pembuktian trapesium sama kaki. Pembuktian luas trapesium sama kaki. Oke, yang pertama kita akan membuat poligon, yaitu ini aneh ya. Apanya? Sebutannya apa ya? Oh iya, trapesium. Nah, ini kita buat trapesiumnya. Lalu kita buat lagi trapesium satu lagi, segitiga di sini. Lalu kita buat trapesium tambahan di sini. Nah, oke. Oh iya, belum balik. Nah, selanjutnya kita bisa hilangkan sebenarnya ini, tapi tidak perlu. Jadi kita langsung aja beri warna.
kita coloring. Nah, kita mau ini apa ya? Biru aja deh. Mentok. Lalu ini merah, kita mentokin juga. Lalu ini hijau, kita mentokin. Nah, selanjutnya kita akan merotasi gitu ya. Sebelum kita rotasi mungkin kita kasih dulu slider ya biar lebih enak nanti. Ini sampai 180 saja. Oke, untuk alfa, lalu selanjutnya kita akan buat untuk yang beta. Angle beta ini sampai 180. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memilih dia rotate around point. Kita pilih yang warna hijau. Nah, ini udah ini ya, terblok gitu ya di sini T1. Kita pilih titiknya di D. Angle-nya kita pilih alpha. Kita pilih alpha dan udah terlihat gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, ini dia alfanya. Iya. Nah, ini yang baru. Nah, gimana kalau yang sebelumnya kita hilangkan saja ya? Nah, yang sebelumnya hilang, jadi kita punya cuma satu. Nah, yang selanjutnya juga sama, round point juga, kita pilih yang merah. Di sini C, kita pilih yang clockwise. Nah, ini beta. Oke, kita pilih dia yang beta. Nah, udah ada. Terus yang ini kita hilangkan saja yang sebelumnya. Terus titik F juga kita hilangkan. Dan titik G juga kita hilangkan. Titik E juga. Oke. Nah, di sini kita punya lagi yang baru. Nah, pada akhirnya kita tahu bahwa luas dari trapesium yaitu jika alas bawahnya adalah yang ini ya, alas bawahnya AB, terus alas atasnya itu yang FG gitu ya. Jadi kita tahu bahwa dia adalah AB ditambah FG dari sini. Ups, dari sini gitu. Nah, di sini kita lihat nih, AB tambah FG dikali T dibagi 2. T-nya kan kebagi 2 ya, kepotong. T-nya kepotong kebagi 2 tuh. Ya kan? Jadi dia A tambah B dikali T bagi 2. Oke, itu untuk pembuktian luas trapesium ya. Lalu selanjutnya kita akan explore untuk fungsi Y sama dengan A ditambah B sin dari sudutnya itu C dikali X plus alpha gitu. Jadi kita buat slider-slidernya dulu yuk. Yang pertama ada A, kita pilih, lalu ada B, kita pilih, lalu ada C, kita pilih, lalu ada alpha. Untuk angle-nya ya. Nah, kita udah buat slider-slidernya nih. Ya, udah banyak slider yang ini kita bisa hapus saja, mungkin belum diperlukan. Nah, kita buat Y sama dengan A ditambah B sin dari kurung C kurung X plus, nah di sini kan alpha nggak ada ya di keyboard ya, kita pilih di bagian sini, di bagian simbol, bagian simbol alpha. Nah, ini untuk yang kita punya fungsi yang kita ingin explore. Lalu selanjutnya kita akan beri poin di titik X dengan 1, lalu di X dengan 2, biar kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita akan buat poin-poin untuk menemaninya, yaitu poin C di 0,F1. Nah, ini untuk menemani A. Lalu kita buat juga D F3 0,F2. Nah, ini untuk menemani B. Selanjutnya kita beri juga di 1,0 dan 2,0. Kita beri segmen untuk masing-masing. Terus kita bisa ganti juga line style-nya dengan klik kanan pada bagian ini aja biar cepat. Ada style, kita ganti jadi garis putus-putus. Ini juga garis putus-putus. Biar sama. Ketiga kita ganti jadi garis putus-putus, ini juga jadi garis putus-putus. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba explore gitu ya. Kita rubah di slider-slidernya. Mungkin dari A, kalau A itu naik turunnya gitu ya. Karena dia bentukan santai gitu kan, dari misalnya ini untuk koefisiennya bisa dilihat gelombangnya tinggi amplitudenya ya, tingginya
kecilin, kalau jadi 0, tingginya jadi 2, kita ganti. Nah, kalau di C ini adalah panjang gitu, intervalnya ya. Intervalnya bisa kita kecilin gitu. Nah, kita lebarin untuk satu interval, dia akan berjalan jauh-jauh. Nah, kalau minus, dia akan berbalik. Oke, gimana kalau alfanya kita? Oh, dia bergeser. Bisa dilihat ya perubahan dari nilai A ke sama B-nya. Bisa dilihat. Ya, ada di sini. Oke, mungkin itu untuk eksplorasi dari fungsi tersebut ya. Fungsi Y sama dengan A ditambah B sin kali A. B sin C kali X plus alpha gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba untuk mengeksplor integral. Kita akan memiliki fungsi yaitu Y sama dengan 2 pangkat X saja deh. 2 pangkat X. Nah, itu yang kapital. Nah, bisa X kecil aja. Nah, lalu selanjutnya kita akan menginput fungsi integral. Lalu kita akan pilih yaitu F, terus lower bound-nya 0, terus kita pilih upper bound-nya 1 gitu. Ini untuk upper bound-nya 1, mungkin bisa kita ganti ya, jangan 1, yang lebih besar lagi, mungkin 3, karena 1 terlihat cukup kecil. Oke, F, 0,3. Oke, nah ini dia. Nah, sebelumnya bisa kita hilangkan. Oke, nah ini untuk nilai integralnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengeksplorasi lower sum gitu. Apa sih lower sum? Lower sum itu biasanya disebutkan bahwa dia adalah rumus luas dari persegi panjang di bawah dari suatu fungsi gitu. Di bawah fungsinya, kalau upper sum biasanya yang di atas fungsinya. Nah, ini untuk lower sum-nya kita akan memilih fungsi f, lalu kita pilih batas bawah, kita pilih batas atas, kita pilih banyaknya dari perseginya gitu, persegi panjangnya. Nah, karena kita mau banyak ya, nanti kita bikin slider dulu aja deh. Kita bikin slider untuk nilai integer dari 1 sampai 100. Nah, ini untuk integer nih. Udah kita bikin yaitu n, lalu kita masukin aja di bagian terakhir n. Nah, ini kelihatan gambarnya. Kita enter. Nah, ini untuk C. Gitu ya. Di C ini 3 tuh luasnya. Nah, gimana kalau kita tambahin? N-nya semakin banyak, semakin terlihat gitu ya, mendekati nilai integral yang sudah kita pilih gitu. Di sini nilai C-nya udah 9,65. Nah, sedangkan nilai integralnya 10,1. Bisa kita deketin, semakin kita tambah nilai N-nya gitu, semakin mendekati gitu. Untuk N100 sama dengan perbedaannya tuh 0,2 gitu, 0,2 saja. Nah, ini bisa kalian coba masing-masing untuk mempraktekannya gitu ya. Semakin terlihat gitu ya. Selisihnya ada di segitiga siku-siku yang ini. Bukan segitiga siku-siku sih, tapi terlihat seperti segitiga gitu ya. Oke, nah bisa kalian lihat sendiri. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ya, cukup panjang. Jadi semoga kalian nyaman dan mungkin bisa di-pause-pause untuk bagian yang sedikit rumit atau sedikit banyak penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.